seksualitas ikan. Nah, kalian tahu nggak apa itu seksualitas ikan? Adalah karakteristik yang membedakan ikan jantan dan ikan betina. Seksualitas ikan dapat dilihat dari seksual primer dan sekunder. Ciri-ciri seksual primer yang pertama, organ penghasil sperma pada ikan jantan. Yang kedua, organ penghasil telur pada ikan betina. Yang ketiga, organ yang menunjukkan jenis kelamin dan dapat dilihat secara kasat mata. Ciri seksualitas sekunder yang pertama, perbedaan warna antara ikan jantan dan betina. Perbedaan bentuk tubuh antara ikan jantan dan betina. Yang ketiga, perbedaan panjang sirip ikan jantan dan betina. Yang keempat, perbedaan agresivitas antara ikan dan betina. Reproduksi ikan. Ikan melakukan reproduksi secara eksternal, yaitu pembuahan terjadi di luar tubuh induk ikan. Ikan jantan dan ikan betina akan saling mendekat. Lalu, ikan betina akan mengeluarkan telur. Kemudian, ikan jantan akan mengeluarkan spermanya. Gambar A memberikan oksigen pada telur, gambar B membersihkan telur, gambar C menjaga dari pemangsa yang ingin memakan telurnya, dan gambar D menyerang pemangsa. Gambar E membuat sarang, sedangkan yang F membuat sarang busa. Gambar G menginkubasi dalam mulut. Gambar H meninggalkan telur dalam tempat perlindungan. 1. Hermafroditisme. Hermafroditisme pada ikan adalah kondisi ketika ikan memiliki jaringan ovarium dan testis dalam tubuhnya. Hermafroditisme pada ikan dapat berupa hermafroditisme yang pertama, berurutan, yang kedua, protadari, yang ketiga, protogini. Hermafroditisme berurutan. Hermafroditisme berurutan pada ikan adalah perubahan jenis kelamin ikan dari jantan menjadi betina atau sebaliknya pada tahapan tertentu dalam hidupnya. Hermafroditisme berurutan dapat terjadi pada berbagai jenis ikan, gastropoda dan tumbuhan. Jenis hermafroditisme berurutan. Yang pertama, protagi. Ikan berkembang sebagai jantan terlebih dahulu, kemudian mengubah jenis kelamin menjadi betina. Contohnya ikan badut. Yang kedua, protogini. Ikan lahir dengan organ reproduksi betina, kemudian mengembangkan alat kelamin jantan di kemudian hari. Contohnya ikan fresh pembesih Indo-Pasifik. Ciri-ciri hermafroditisme berurutan. Yang pertama, pada banyak ikan hermafrodit berurutan. Jaringan kedua jenis kelamin terdapat dalam gonad sebelum perubahan jenis kelamin. Yang kedua, pada beberapa ikan jaringan reproduksi sepenuhnya diganti oleh jenis kelamin yang sekunder. Yang ketiga, hermafrodit berurutan biasanya hanya dapat mengubah jenis kelamin satu kali, tetapi ada juga ikan yang dapat berganti kelamin sebanyak yang mereka butuhkan. Hermafroditisme berurutan pada ikan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan yang berbeda, termasuk isu-isu ekologi dan evaluasi. 2. Gonoforisme. Gonoforisme adalah kondisi seksual berganda pada ikan. Kondisi ini dapat dibedakan menjadi gonoforisme tak berdiferensiasi dan gonoforisme berdiferensiasi. Gonoforisme tak berdiferensiasi yang pertama pada tahap juveni,
tekstil ikan jantan. 3. Sifat seksual primer dan sekunder. Sifat seksual primer pada ikan adalah organ reproduksi yang terlihat secara kasat mata, sedangkan sifat seksual sekunder adalah ciri-ciri yang tidak terlihat secara kasat mata. Sifat seksual primer. Yang pertama, organ reproduksi ikan betina berupa ovarium dan pembuluhannya. Yang kedua, organ reproduksi ikan jantan berupa testis dan salurannya. Yang ketiga, testis merupakan tempat menghasilkan dan pengamatan sel-sel sperma. Yang keempat, ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, gambar di sini ada berupa kandung telur, ginjal, saluran kemih, lubang genital, dan lubang kemih. Nah, gambar ikan tersebut bisa membedakan yang mana betina dan yang mana jantan. Kita bisa melihatnya dari gambar tersebut. Sifat seksual sekunder. Yang pertama, ciri seksual sekunder yang permanen atau tetap, yaitu tanda ini tetap ada sebelum, selama, dan sesudah musim pemijahan. Yang kedua, ciri seksual sekunder dapat berupa dimorfisme dan dikromatisme seksual. Yang ketiga, dimorfisme seksual diukur melalui bentuk sirip ekor, tubuh, dan bentuk perut. Yang keempat, dikromatisme seksual diukur melalui warna sirip. Ciri seksual sekunder pada ikan jantan misalnya